Banyak sekali gitu. Halal haram itu kita baik dalam pekerjaan. Jadi haram itu penyebabnya dua. Satu, karena substansi barangnya. Karena barangnya seperti darah. Darah kan kayak besok Idul Kurban kan nyembelih hewan, terus darahnya diambil, kemudian dibekukan, dimasak jadi dedeh, jadi marus, maka haram. Karena Allah mengharamkan darah. Dibentuk apapun itu darah, tetap asalnya darah, haram hukumnya. Gimana kalau untuk berobat? Misalkan ada orang yang membunuh bora, itu dari mana sumbernya? Dia mengatakan makan dedeh itu atau marus atau darah itu bisa menambah darah, itu tidak. Tapi banyak ada. Jadi apapun kegunaannya, barang haram tidak boleh dikonsumsi selama masih ada barang halal, termasuk berobat. Kalau masih ada barang yang halal, maka tidak boleh berobat dengan barang yang haram. Tidak dibenarkan. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan obat. Surat nomor 26 ayat 80 itu, wa idza baritu fa huwa yasfin, tatkala aku sakit Allah yang menyembuhkannya, Allah bukan obat. Karena Allah yang menyembuhkan, maka tidak boleh kita berobat dengan obat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Cari obat yang halal, banyak. Nanti nggak sembuh, Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Tetap kita harus berobat, apapun obatnya, tapi tidak boleh barang haram. Termasuk juga tidak boleh dengan cara yang syirik, ya. Bisa pakai jimat, pakai sesajen ngundang gitu, tidak boleh. Mintanya hanya kepada Allah saja. Yang kedua, penyebab haram itu karena usahanya. Tadi seperti ya, babi juga sama, substansi barang yang disebut babi, ya. Asalnya dari babi, dirubah dalam bentuk produk apapun tetap berasal dari babi dan tetap hukumnya haram. Berubah jadi minyak babi, tetap aja jadi babi. Kemarin ribut rendang babi, ya, tetap haram. Jadi kalau disebutkan kan rendang babi tidak punya agama, itu tidak rasional, ya. Benda mati kok disebut punya, karena agama itu kan aturan. Kita yang punya agama tidak boleh memakan rendang babi karena asalnya dari babi. Sampai dibuat obat pun asal dari babi, tetap haram. Mau diobat apapun, mau cari apapun, tetap haram, ya, haram. Itu babi. Dan tidak ada keterangan sedikit pun pengharaman babi akibat adanya cacing pita yang terkandung di babi itu. Tidak ada keterangan. Babi haram karena babinya, bukan karena cacing pitanya. Tatkala ada orang yang berpendapat gitu, kemudian dia membuat teknologi dengan cara tertentu, semua cacing pita bersih 100% dari babi, sehingga bebas dari babi, dan itu memungkinkan, ya, tetap babi haram. Karena Qurannya khinzir, titik, tidak karena asumsi, tidak karena khinzir karena ada cacing pitanya. Kalau kalimatnya gitu, tatkala cacing pitanya tidak ada jadi halal, tidak, tapi karena babinya. Bangkai itu hewan yang disembelih, yang mati tidak disembelih kecuali ikan dan belalang, itu bangkai. Atau yang disembelih tidak
dengan nama Allah, untuk berhala, untuk buat sesajen. Nih, kadang-kadang bukan hanya orang bodoh itu, sarjana juga bisa membangun jembatan, nyembelih kepala kerbau. Kerbau disembelih, kemudian kepalanya ditanam di bawah supaya jembatannya ini kuat. Nah, ini sudah rasional. Maka muncul kesyirikan di sini, berarti penyembelihan kerbaunya itu ditujukan untuk berhala yang ada di sana, maka dagingnya bisa dipastikan haram. Nah, walaupun baca bismillah karena ada diperuntukkan untuk nyugui penguasa daerah itu dengan dikasih kepalanya. Nah, ini substansi. Yang kedua, barang haram itu karena cara mencarinya. Cara mencarinya. Nah, ini banyak, ini banyak sekali. Misalkan mencuri beras itu halal. Tidak ada yang mengharamkan beras. Tapi tatkala beras diperoleh hasil curian, maka jadi haram bukan karena berasnya, tapi karena diperoleh mencuri. Sehingga aset-aset yang diperoleh hasil mencuri, mencuri itu cili, ini gede jenenge korupsi ya. Kemudian ditanamkan korupsi, dilah orang kecekel, wah itu bersyukur biasanya. Sampai umroh bersyukur karena selamat dari KPK. Nah, ini imannya tidak ada kan. Yang ditakuti KPK, Allah nggak ditakuti. Boleh selamat dari jeratan KPK karena tidak konangan gitu ya, kan bisa saja terjadi. Tetapi Allah tidak mungkin selamat. Nah, jadi kemudian diberikan kemudian aset-aset yang banyak, maka aset-aset yang ada itu hukumnya haram karena diperoleh dari hasil korupsi. Uangnya tidak halal, tidak haram. Tidak ada yang mau uang haram. Yang ada cara mencari uangnya tidak dibenarkan, yaitu dengan mengambil hak orang lain, hak rakyat apa gitu. Nah, jadi jangan mengatakan, wah ini kan nggak ada uang haram, mana dalilnya uang haram? Uang ya uang gitu. Penyebab haramnya bukan karena uangnya, tapi cara mencarinya. Dibelikan menjadi aset. Nah, aset itu diperoleh dari barang haram, tetap aja haram. Tidak bisa berubah menjadi